Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A Indralaya yang beranggotakan Saya Wulandari Safitri. saya Musdalifah Salsabila, Saya Dede Anggraini. saya Agustina Wulandari akan menampilkan video materi katabolisme asam lemak. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam memahami materi tentang katabolisme asam lemak. Katabolisme asam lemak. Sel dapat memperoleh bahan bakar asam lemak dari 3 sumber, yaitu lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ lain. Dalam tubuh, asam lemak berfungsi sebagai energi untuk otot, jantung, dan organ lain. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai cadangan energi. Pada tumbuhan tingkat tinggi, oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA, berfungsi sebagai prekursor biosintetik, hanya sebagai bahan bakar sekunder. Prosedur Proyek 1. Cari dan pahami materi mengenai asam lemak. 2. Temukan bahan pangan yang mengandung asam lemak. 3. Amati kemudian rekam video mengenai asam lemak. 4. Edit video dengan semenarik mungkin. Pelaksanaan proyek. Alpukat. Dalam 100 gram buah alpukat terkandung 9,8 gram asam lemak. Komposisi asam lemak penyusun trigliserida minyak alpukat adalah asam oleat sebesar 31,43%, asam palmitat sebesar 25,79%, dan asam linoleat sebesar 8,39%. Mayoritas lemak dalam alpukat adalah asam oleat. Asam oleat merupakan asam lemak tak jenuh tunggal. Minyak goreng merupakan salah satu produk pangan yang memiliki kandungan utama berupa trigliserida dari bahan nabati. Kandungan lemak dalam minyak goreng adalah 99,882%. Asam lemak jenuh Dalam 100 gram keju terkandung 33,14 gram asam lemak, terdiri dari asam lemak jenuh 21,092 gram, asam lemak tak jenuh ganda 0,942 gram, dan asam lemak tak jenuh tunggal 9,391 gram. Keju merupakan bahan olahan yang berasal dari susu dengan tujuan agar susu dapat bertahan lebih lama dan agar yang tidak menyukai susu dapat mengonsumsi susu dalam bentuk keju. Oksidasi asam lemak jenuh berkarbon genap. Asam lemak diaktifkan dan diangkut ke dalam mitokondria. Enzim oksidasi asam lemak dalam sel hewan terletak di matriks mitokondria. Asam lemak dengan panjang rantai 12 karbon atau lebih sedikit memasuki mitokondria tanpa bantuan transporter membran. Asam lemak yang memiliki 14 karbon atau lebih tidak dapat melewati membran mitokondria secara langsung harus terlebih dahulu menjalani 3 reaksi enzimatik shuttle kamitin. oksidasi asam lemak tak jenuh. 2 enzim yang diperlukan untuk oksidasi asam lemak tak jenuh yang umum adalah isomerase dan reduktase. Oleat adalah contoh asam lemak tak jenuh tunggal 18 karbon. Oksidasi asam lemak berkarbon ganjil. Asam lemak dengan jumlah karbon ganjil umum ditemukan pada lipid banyak tumbuhan dan beberapa organisme laut. Asam lemak bilangan ganjil rantai panjang dioksidasi dalam jalur yang sama dengan asam bilangan genap. Regulasi oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak diatur sedemikian rupa sehingga terjadi hanya ketika kebutuhan energi membutuhkannya. Di hati, asil CoA lemak yang terbentuk di sitosol memiliki 2 jalur utama yang terbuka, yaitu
oksidasi oleh enzim di mitokondria, dan konversi menjadi transkigliserol dan fosfolipid oleh enzim sitosol. Oksidasi dalam peroksisom. Oksidasi asam lemak juga terjadi di dalam peroksisom. Pada hewan, beta oksidasi peroksisomal memperpendek asam lemak rantai sangat panjang, 22 atau lebih atom karbon, tanpa sintesis ATP menghasilkan asam lemak rantai menengah. Badan keton. Badan keton atau asetoasetat, hidroksibutirat, dan aseton diproduksi di dalam mitokondria hati ketika asetil koenzim A berlebih tersedia. Dalam keadaan normal, hanya sejumlah kecil badan keton yang diproduksi. Kesimpulan. Yang pertama, minyak, alpukat, dan keju adalah salah satu bahan pangan yang mengandung asam lemak. 2. Asam lemak berfungsi untuk memberi energi pada otot, jantung, dan organ lainnya. 3. Proses oksidasi asam lemak merupakan proses yang terjadi di mitokondria di mana terjadi pada atom karbon beta sehingga disebut beta oksidasi. Setiap kali oksidasi menghasilkan asetil koenzim A, NADH, dan FADH2. Video dari kami semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.